Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wal akhir wal zahir wal batin. Asyhadu huwa syahadatan rabbahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi. La yamliku an ya'lamu wa ya'lamu asalli wa usalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna afaqi wa hayata ruhi wa sarafani wa nazati fi dunya wa tasara ala alihi wa ashabi amma ba'd. Ila hadrati sultan awliya'i hadha zaman syekhul mursyidina imam makan wa zaman wa ta'im bi'anul rahman wa ya rasulillah ya sayyid Muhammad Abdullah Sayyidul Rasul Khadim Syaikhul Al-Fatihah. Al-Mukarramin wal Mukarramin jami'i ahli silsilah tariqah qadiriyah masyarakat Pondok Pesantren Suryaraya, wabil khusus Al-Mukarram wal Mukarram imamnya Syekhul Mursyidina Syekh Salahuddin Syekh Muhammad Abdullah Sayyidul Rasul di masyarakat Al-Mukarramin wal Mukarramin para ahli ulama wal ulama para sesepuh khatam sesepuh munafiban para pengurus madrasah da'i-da'iyah mubalighin walillah ikhwan wal akhwat wabil khusus sahibul bait sahibul al-buka Al-Sadani dan Ustaz Diri. Tidak lupa kepada pengatur waktu pengacara yang mulia Bapak Ustaz yang telah memberikan kesempatan dalam rangka berkhidmat melalui ilmu ini. Semoga semuanya yang jauh yang dekatnya yang berupaya berjuang menjadi pelaku pengamal dan pelestari ajaran tariqah qadiriyah dalam jamaah pesantren Suryaraya. Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Allah kabulkan segala hajat cita-cita dan dunia dan akhirat. Semoga Allah limpahkan wasilah melalui kita cinta Allah kepada kita semua. Al-Fatihah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah sebulan kemarin saya tidak bisa hadir di majelis ini dikarenakan sama melaksanakan tugas di tempat yang lain. Pada bulan ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul di mushola Al-Karamah, mushola Al-Karamah PTS Cilegon. Alhamdulillah kita bersama-sama melaksanakan rutinitas kebutuhan hidup kita, itu mulia mengerti. Saya berupaya untuk menjadikan manhaj ini bukan suatu kewajiban tapi kebutuhan bagi kita. Karena jika suatu amalan menjadi masih
menjadi suatu kebutuhan dan masih menjadi suatu kewajiban, biasanya masih terasa menjadi beban bagi kita. Kalau masih amalan itu menjadi kewajiban, tapi awal-awalnya silahkan seperti itu, tetapi jangan sampai hanya diam istiqomah di situ, tapi kita tingkatkan bahwa amaliyah ini usahakan bisa menjadi kebutuhan bagi kita, sehingga ketika kita sudah menjadikan amal ini adalah satu kebutuhan, pada akhirnya karena kita butuh dengan cara apapun, walaupun dalam kita kesibukan yang sangat luar biasa, insya Allah memperjuangkan waktu. Dan mudah-mudahan tiap langkah ibu bapak di tempatnya masing-masing tentu langkah yang penuh dengan kewenangan, baik untuk urusan dunia atau urusan akhirat. Semuanya, segalanya, dan semoga amal-amalan kita semuanya yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan, semoga semuanya Allah permudah dalam kita melaksanakannya. Amin. Ibu bapak jamaah rahimahumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan salah satu peristiwa agung di dalam sejarah Islam, karena peristiwa itulah awal mula turun perintah sholat jasad yang 5 waktu. Jadi kenapa dikatakan sholat jasad? Karena kita sudah memasuki ranah dimensi tasawuf. Artinya ketika kita sudah masuk ranah tasawuf ini, pembahasannya bukan hanya dimensi yang luar saja, tapi berupaya kita memahami tentang dimensi di balik yang luar itu dimensi batinnya. Karena jika melihat pengertian atau definisi tentang Haqiqatul Isra, ada yang tahu? Coba saya bertanya, ada yang tahu tentang Haqiqatul Isra? Apa yang dimaksud dengan perjalanan Isra yang hakiki yang sebenarnya? Ada yang tahu? Barangkali ada yang tahu? Mungkin saya bisa untuk menjadi referensi. Bu, ada yang tahu tentang Haqiqatul Isra? Tidak ada yang tahu. Oh ya, baik. Jadi berbicara tentang Isra dipandang dari sudut pandang ilmu tasawuf, maka tentunya harus mengenal hakikat. Haqiqatul Isra huwa sayrul qalbi ila Allah mimma siwahu. Itulah haqiqatul Isra. Paham Bu? Paham? Oh enggak. Barangkali mak paham mak? Nah, alhamdulillah mak sekarang sudah sibuk dalam manakiban kemana-mana. Di mana ada manakiban di situ ada emak sekarang. Alhamdulillah.
Itulah yang dikatakan ilmu laduni. Laduni itu adalah kata lembah dan laduni ini dari situ. Artinya tidak mustahil bagi orang-orang yang amalnya bagus dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah dengan khataman, maka Allah akan mewariskan ilmu yang sebelumnya dia tidak paham dan memberikan kepahaman. Dan ini saya rasakan kalau saya betul itu. Jadi terhadap ilmu itu jangan pelit dan berupaya sekecil apapun yang kita ketahui kita belajar mengamalkan, belajar mengaplikasikan. Nanti secara otomatis Allah akan menambah ilmu yang tadinya tidak tahu, akan diberitahu oleh Allah dengan barokah dari Syekh Mursyid. Pak dosen silakan sambil itu dulu, oke. Terus, sambil Sambil Pak. sambil jadi, tetapi ada satu faedah. Ini saya dapatkan dari sabda Guru Agung Bangsa Aos dulu. Saya belum bertemu dengan saudara-saudara dulu. Menyampaikan sabda dari Al-Anon. Beliau menyampaikan dengan bahasa rekat, dengan bahasa Sundanya. Setiap anu ukuran diucapkan, upayakan kudu diamalkan. Setiap perkara anu ukuran diamalkan kudu diamalkan. Saya ulangi, setiap perkara yang kita amalkan, bahasa Indonesia bilangnya di sini bingung ada orang Aceh, ada orang Jogja nih, alhamdulillah nih, Wong Cirebon, anak Cirebon nih, Wong Kuningan, anak Wong Kuningan, Kuningan, ya absen kabe, Wong Aceh, ya, alhamdulillah. Orang Pontianak, alhamdulillah orang Pontianak kan, Kalimantan Barat ada, alhamdulillah. Ini Wong Kediri. Ya, Kediri ya. Alhamdulillah. Jadi setiap amal yang kita lakukan upayakan diketahui ilmunya. Setiap pagawean kudu dikanyakan ilmuna. Setiap anu diucapkan kudu bisa diamalkan. Setiap yang diucapkan upayakan harus bisa diamalkan. Dan setiap yang diamalkan harus upayakan diketahui ilmunya. Agar tidak berat tanggung jawabnya. Maka pada saya kemarin baru-baru ini ketika tidak kuat ini yang pokok saya waktu ngomong ini padahal itu lagi ngobrol sama sahabat, kata menyampaikan begini tentang sholat yang tanpa nama. Saya menyampaikan kepada bangsa Allah bahwa saya sudah memberikan amalia sholat tanpa nama yang dari apa dulu. Terus apa teh? Ya kenapa? Ya kenapa saya berani menyampaikan kepada orang mereka karena sholat itu sudah saya amalkan. Artinya saya tidak berani memberikan amalan yang belum saya amalkan. Kata Allah, nggak perlu gitu. Harus begitu. Kata Allah kepada Abah dulu, Abah kepada dulu, Abah yang bisa. Kalau ya Abah kecil pada orang
bisa langsung sok pakai. Itu kan kalimat sok pakainya itu yang mahal. Tidak ada itu izin legalitas. Jadi kalau ibu bapak contoh ingin berhenti merokok, sholat itu sholat apa? Sholat kepada Allah, minta agar dipermudah ingin berhenti merokok, bisa. Terjadi. Saudara kita dari Sariwangi, Pak Haji Adi Hartawan, beliau adalah perokok berat. Satu hari bisa 2 bungkus setengah sehari. Rokok juga bukan rokok murahan, rokok Jisamso. Ya kadang-kadang saya juga menggunakan filter. 2 bungkus pengen sehari. Ketika saya sampaikan tentang masalah ini, tentang masalah rokok yang bisa menjadi hijab, karena rokok sudah hijab, saya sampaikan beliau berkeinginan kuat bagaimana caranya agar saya bisa berhenti sholat. Dia katanya 2 rakaat. Saya tanya sholat apa? Ya sholat ingin berhenti merokok. Bagus. Betul kejadian. Ketika beres sholat 2 rakaat, katanya saya sholat kepada Allah yang berhenti merokok sholat. Dicoba rokoknya, disunut. Katanya kok ini rokok bertulis hisab. Mual katanya langsung. Itu kalau begitu dihisap langsung mual katanya. Walaupun awal-awalnya saya dia menangis. Bayangin Pak, lucunya ada juga sih rokok dipenteng satu-satu rokok teh. Rokoknya dijembreng 6, 1, 2, 3 begini pegang, 1 tempelin di sini dipoto. Jangan bisa nangis Pak, saya nangis. Nangis seperti mau berpisah dengan siapa, artinya gitu. Ya berpisah dengan rokok sudah gitu, nangis gitu dia. Tapi akhirnya sekarang alhamdulillah sudah bisa berhenti merokok. Dan ketika sudah berhenti, dia Allah memang beda rasanya. Dulu zikir dengan masih merokok, dan sekarang zikir sudah bisa berhenti merokok, rasanya memang beda. Pasti beda. Jadi saya tidak usah menyampaikan hal ini. Tapi suatu saat nanti mungkin saya kalau diberi kesempatan oleh Abah di Siar Merasa, saya akan ngomong ini juga. Karena ini saya dapatkan tentang risalah rokok ini dari ulama Hadrul Maut namanya Sayyid Al-Habib Umar bin Abu Bakar Asyadri. Dulu ketika saya masih bujangan, masih tabaruk di Abu Yazid Muhammad Yahya di pesantren Rasulullah, dulu mendapatkan undangan perayaan Isra Mi'raj di pesantren Rodotul Afam pimpinan Al-Habib Zaki bin Syekh Al-Kaf. Saya dapat undangan sana menghadirinya, dan yang sebagai pengisi acara itu adalah Al-Habib Umar bin Abu Bakar Asyadri dari Hadrul Maut langsung datang ke sini. Dan beliau tidak bercerita tentang Isra Mi'raj, tidak. Beliau bercerita tentang rokok yang dapat menjadi penghalang ibadah. Ya, alhamdulillah sudah saya dapatkan ilmunya, tapi untuk penjelasan nanti saja suatu saat nanti. Kalau Abah memberikan kesempatan untuk berbicara, saya akan bicara tentang ini karena Abah sudah beberapa kali, bahkan yang terakhir melirik kepada saya ketika jagat atas kemarin. Ketika pertemuan pada Tauhid, saya di samping Abah, ada orang yang mengatakan tentang rokok. Abah langsung merespon tentang rokok. Abah mengatakan rokok bisa kelima bid'ah. Kudunan rokok mati dulu. Ya, saya ngomongin saya belirik kudunan rokok mati dulu. Ya. Saya meliriknya saya mana tidak merokok. Ngapain ada maksud apa abang melirik kepada saya? Saya tidak bukan merokok. Tetapi abang mengatakan rokok kalau disakui itu bid'ah. Bid'ah seharusnya rokok mah dibakar. Pada bahasa Sunda diduruk. Kalau bahasa Sunda beda. Dibakar dengan disenut beda, diduruk dengan disenut beda. Kan
kecil. Kalau lazimnya rokok itu di apa? Diselut dengan api kecil, diselut ada sederhana. Kalau bahasa Indonesia disulut mungkin ya. Kalau didorong dengan api besar berarti harus semuanya harus berhenti sebenarnya. Abah menyampaikan kalimat khobar, tetapi maksudnya itu adalah perintah agar kita berhenti merokok. Ya, ini kita sebagai murid, marilah kita ikuti sunnah beliau. Sunnah para sahabat kita sunnah. Saya baru bisa dua, alhamdulillah. Satu, ikut sunnah Abah, tidak merokok. Kedua, pakai batu alit. Nah, ini sunnah Abah juga ini. Baru bisa ini aja sebenarnya. Ya, mudah-mudahan nanti meningkat. Baik, kembali kepada pembahasan hakikatul Isra, sayrul qalbi ila Allah masyaAllah. Yang dimaksud hakikat Isra adalah berjalannya, terbangnya ingatan hati kepada Allah melalui sesuatu apapun. Melihat kepada air tembus kepada Allah, melihat kepada batu tembus kepada Allah, melihat kepada pohon tembus kepada Allah. Berarti hati kita sudah mampu terbang kepada Allah melalui al-kaun, melalui selain Allah. Itulah Isra. Hakikat dari makanya dikatakan tentang Isra ini Allah memberikan kalimat dengan kalimat memuji dirinya subhanahu. Dita'ajub artinya setelah kalimat itu ada sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa. Isra itu perjalanannya sangat luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena prosesnya agar bisa diisrakan itu syaratnya bisyartihi ala bi'abdihi, harus menjadi hambanya terlebih dahulu. Yang menjadi role model adalah Nabi Muhammad. Contoh utamanya adalah Nabi Muhammad. Beliau uswatun hasanah. Contohnya beliau, sebenarnya kita juga harus seperti itu. Maka dikatakan oleh seorang ulama ahli tasawuf, dikatakan hakikatul Isra sayrul qalbi ila Allah masyaAllah. Terbangnya ingatan hati kepada Allah melalui apapun selain Allah. Jadi masyaAllah itu apapun selain Allah, batu, air, pohon, apapun selain Allah, kita terbang melalui itu kepada Allah. Itulah Isra. Ini tidak mudah, Pak. Maka diperlukanlah seorang yang ahli di dalam hal ini. Seorang guru yang sudah betul-betul memahami tentang perjalanan, seluruh perjalanan. Dan tidak semua ulama bisa seperti ini. Hanya seorang syekh mursyid kamil, mukamil, yang tugasnya seperti ini. Karena saya temukan di dalam Jamil Usul Aulia, dan sudah saya sampaikan, termasuk di dalam makalah yang terbit yang pertama tentang fungsi, salah satu fungsi dari Syekh Mursyid adalah tablighu fi nihayah. Beliau bertugas menyampaikan kepada tujuan yang sesungguhnya, yaitu hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah. Maka berbicara amal-amalan ingin diterima, mohon maaf, prosesnya harus bisa kita pahami, harus kita rayapi dengan perjalanan usul terlebih dahulu. Karena perjalanan Isra itu adalah perjalanan seorang hamba untuk sampai kepada Allah. Salat itu oleh-olehnya. Nah, kadang kita mendengar
mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Kan begitu? Betul apa betul? Ya. Sering mendengar Iya. para jangan para kiai, para ustaz di dalam khotib Jumat atau dalam acara apapun mengatakan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Bagaimana mau diterima sampai pun tidak? Mesti kita pikirkan bagaimana caranya amal kita agar sampai kepada Allah. Kalau sudah sampai, nanti hak prerogatif Allah. Kalau memang layak untuk diterima, mungkin diterima. Kalau memang layak. Kalau menurut Allah, majruh amalmu, cacat amalmu, tidak pantas. Tapi karena mursyid punya tugas tahfidhu fi riayah, nambalan guru mursyid depan, nambalan kekurangan amal-amalan kita. Jadi dianggap Syekh Mursyid itu juga tukang tambal, bukan tukang tambal, bukan. Syekh Mursyid itu tukang nambalan cacatnya amal-amalan si murid dengan syarat kata si muridnya mau mengikuti beliau. Kalau muridnya yang ya jadi sekedar murid ya mungkin, tapi tidak. Syekh Mursyid itu memang Rahman Rahim, jembar Rahman Rahimnya. Ini mah hak prerogatif Allah ya. Saya tidak bisa membahas lebih jauh tentang hal ini, tetapi saya punya apa namanya? Punya sedikit pemahaman. Jikalau si murid itu memang taat, betul taatnya, walaupun amalnya boleh dikatakan sangat kedodoran, ripuh betul, tapi punya ketaatan, punya keinginan boga kadaek gitu. Hayang nuturkeun. Saya punya keyakinan Abah mempertimbangkan itu semua, mempertimbangkan perjuangannya, kahayangna gede kahayang. Walaupun misalnya masih kene amalan teh loba kene sare, masih kene dikirna poho dan dikir jahar nunutan gitu kan. Asal getol, mana kibang getol, ku guru dipertimbangkan. Namanya kalau di tahanan adalah Remisi. Kalau dilihat, oh baik betul, selama masa di karantina perilakunya baik, ada perubahan, ada perjuangan, keinginan untuk menjadi lebih baik, berikan remisi. Kalau di dalam tahanan itu tidak jauh, hal seperti tidak jauh dalam tradisi tasawuf seperti itu. Guru memantau satu persatu murid. Ini murid begini, tetapi dia berkeinginan gede, mengakibat kalau katalah jatuh bangun dalam beramal, jatuh lagi beramal, tapi tidak berhenti, terus berjuang. Itu dipertimbangkan, ditambalan oleh guru tahfidhu fi riayah. Mudah-mudahan tidak salah. Jadi yang dalam hal ini tugas kita sebagai murid adalah bagaimana memperjuangkan diri kita agar bisa mampu semaksimal mungkin mengikuti jejak langkah dari guru kita. Maka silakan, karena kadarnya dan porsinya beda-beda, kapasitasnya beda-beda. Setiap murid silakan berjuang dengan cara apapun, berkhidmatnya melalui apapun, berkhidmat. Karena itu akan menjadi pertimbangan guru kita nanti. Nah, baik. Ya. Jadi sebelum kita berbicara diterima, harus kita berbicara dulu bagaimana agar kita emang sampai kepada Allah. Maka Abang Ana menjelaskan yang dalam hal ini beliau menukil dari berbagai kitab-kitab yang tebal. Dikatakan martibati wusul ilallah. Tahapan bagaimana caranya agar seorang hamba amalnya bisa sampai kepada Allah. Ada dibahas. Jadi sebelum berbicara diterima, harus kita tahu dulu bagaimana agar amal kita sampai kepada Allah.
Maka tahapannya yang pertama beliau menjelaskan wal Islam, wal iman, wal ihsan. Apa itu al-Islam? Maka jika seseorang berkutat sibuk dengan amal-amalan dohir, disibukkan dengan amalan dohir, maka orang ini baru mencapai tahapan al-Islam yang dalam hal ini adalah syariah. Tahapannya istibat adalah syariah. Jadi kalau disibukkan dengan amal-amal yang dohir, sibuk di sini dipapai, dicoba seluruh amal-amalan teh. Puasana dijalankan yang sunnah, sholat sunatnya dijalankan, apalagi sodakohnya jalan, apalagi khidmatnya kepada umat jalan, apalagi seluruh amalan-amalan dohir berupaya diaplikasikan dalam kehidupan. Belum penjabaran batin, dia adalah orang dalam sini tahapannya orang Islam dalam makom syariat. Nah, jadi tahapan awal agar bisa sampai itu dulu. Ya. Kemudian setelah disibukkan dengan amalan dohir, bergeser amalannya dari amalan dohir, kemudian dia memiliki amalan batin, amalan kolbu, sehingga dengan amalan kolbu ini orang ini bisa bertasbiyah, bisa belajar mensucikan jiwanya dengan cara melakukan takhalli, mengosongkan berbagai dosa dan maksiat, dan melakukan tahalli, menghiasi dirinya dengan amal-amal baik dengan penuh keikhlasan dan ikhlas, melaksanakan amal dengan ikhlas. Jadi ketika berbicara ikhlas, tidak memandang masalah ganjaran atau pahala atau keutamaan. Kalau saudara masih memandang apa sih keutamaannya salat rajab itu, kalau masih menanyakan tentang apa keutamaannya, berarti belum masuk ke dalam tahapan ibadah yang cinta, yang ikhlas. Baru mencapai tahapan layaknya ibadah seperti tukang dagang. Mau melakukan itu karena ada untungnya. Pahalanya apa sih? Keutamanya apa sih? Bayarannya apa sih? Ya, masih hayang di kuliah kalau. Hayang di kuliah kalau. Jadi kalau sudah masuk ke tahapan yang kedua, amal-amalannya sudah bergeser ke dalam kolbu, ke dalam batin. Kemudian dengan amalan yang bergeser ke batin ini terus melakukan tasbih, pembersihan, kesucian jiwa dengan cara melakukan takhalli dan tahalli dengan istiqomah serta ikhlas, dawam dan ikhlas terus, maka orang ini sudah meningkat menjadi maqamul iman. Orang ini sudah masuk dalam iman yang makomnya adalah tarekat. Makomnya tarekat sudah menikah lagi. Apakah cukup sampai situ? Belum. Masih ada satu tahap lagi. Tahapan yang ketiga, ketika orang ini jasmaninya, dohirnya sibuk dengan amal-amalan dohir, ibadah siang malam apapun dikerjakan. Di samping itu dia juga memiliki amalan qalbu, amalan batin, sehingga membuahkan karena sudah terbina dengan istiqomah dan ikhlas pun mulai muncullah suatu rasa ketika ibadah merasa dilihat oleh Allah. Maka orang ini sudah masuk dalam tahapan ihsan. Anta billallah ka'anta al-fa'ila sudah masuk ke dalam ibadah rasa, merasa dilihat oleh. Jadi tahapannya ibadah jasa dulu,
bergeser kepada ibadah batin, bergeser kepada ibadah rasa. Kata orang sini mah ada istilah bahasa kirata. Apa kirata teh? Dikira-kira tapi nyata. Yang dimaksud isra itu adalah isem kajero. Isem itu bergeser, kajero itu ke dalam. Dari dohir ke batin ke rasa, itu isra itu. Paham pada lu? Ya. Belajar sedikit-sedikit ya. Jadi kata bahasa kirata di dalam tanah Sunda disebut isra itu isem kajero. Isem dan bergeser. Kajero amalan dohir, amalan batin, amalan rasa. Jasad, kolbu, rasa. Jasad, nyawa, rasa. Tiga. Sehingga ketika sudah memiliki tahapan ibadah jasad, ibadah nyawa, ibadah rasa, maka orang ini kemungkinan besar bisa menggenggam apa itu yang namanya wusul kepada Allah. Wusul itu sampai. Jadi Isra itu adalah perjalanan wusul kepada Allah. Adapun nanti ketika sudah sampai kepada Allah, kalau memang layak diterima, ya mudah-mudahan diterima. Kalau misalnya menurut Allah masih banyak cacat ini mah. Tetapi tadi karena bagusnya akhlak, khidmatnya kepada gurunya, nanti yang ditanya guru. Ditanya guru pas lihat, kata siapa? Kata Allah di dalam Al-Quran. Yang ditanya itu guru, bukan kita. Al-yawma nad'u kulla unnasin bi imamihim. Surat Isra. Lupa saya. Al-yawma pada hari itu kulla unnasin, seluruh manusia. Nad'u Allah panggil unnasin bi imamihim. Yang dipanggil imamnya, gurunya dipanggil. Bukan imam ini, bukan. Ini mah imam. Bi imamihim adalah pemimpinnya, gurunya. Nanti ditanya, betul ini murid? Betul. Bagaimana perilaku murid ini? Perjuangannya luar biasa. Walaupun saya menilai memang betul amalannya kedodoran, tetapi kagak naik. Nanti dipertimbangkan. Bagaimana? Diterima saja ya Allah. Oh, amin. Sebenarnya orang tidak layak ini, termasuk ini majruh, ya, majruh itu cacat. Nah beginilah, saya berikan ilustrasi. Siapa namanya? Bapak Asep. Pak Asep pesen kasim kuring, eta hiji barang. Mau baik lah, contohnya meja makan. Ukuranana kuat pasti hayang bentuk oval, kayu jati. Maka kata siapa? Kata Pak Asep pesen barang kasaha Bang Lukman. Oleh Bang Lukman dikerjakan pesanan Pak Asep ini. Cuma Pak Asep minta kayu jati, Bang Lukman diberi kayu nangka. Sebuah berbeda seratna. Nan beda seretik nangka warga koneng serat sama. Jadi mah coklat seratna. Nah kesup minta bentuk opal dibentukkan jadi mirip-mirip kamiju kecil naon. Bapak Asep mah rumah saya perisna kalau secara umum tidak layak untuk dijual. Beres bikin meja teh. Datang Bapak Asep teh. Teu sopan Mang Lukman teh. Pak Asep barang pesanan. Nah kieu aku mah dewek. Cek saha teh? Cek Mang Lukman teh.
situ? Allah pun sama seperti itu. Allah meminta, hai manusia, ibadah, iman, hakikati, ibadah yang benar, ikhlas harus ada, khusyuknya harus ada. Pesan dari Allah. Ibadah teh kudu ikhlas, jeung kudu khusyuk. Iman teh sing bener. Iman teh hakok, takwa teh sing bener. Takwana tanpa dohir, tanpa ada orang jawab bahwa ngatur Gusti kumaha kayak apa? Kira-kira Allah marah. Oh, jangan kan Allah asep pun tadi marah ketika para pesanan tidak sesuai. Allah bersama seperti itu. Maka inilah pentingnya punya guru mursyid. Pentingnya dari sini ibadah kita itu maju. Cacat, tidak layak jual ibadah kita itu sebenarnya. Tetapi karena Allah memandang ini, siapa ini? Imamnya. Dari ngai barang nama bukut layak nama lain kali berpampengkeun, dilemparkan lagi. Cuma karena menghargai satu orang yang hanya satu pada masanya yang diikuti oleh si ini. Rongsokan dibeli. Akhirnya dibeli rongsokan ge. Siapa mengenali? Pajang ge talasu. Makanya jasa guru musik itu sedang kalau sedang kalau tidak ada beliau apalah kita jadi apa? Saya bukan jadi diri kalau itu suka dari bahagia dari sekarang pasti bagaimana nasib kita jika tidak bertemu dengan Syekh Mursyid, Pak? Hanya mengandalkan ibadah kita tidak layak jual, Pak. Salat kita tidak layak untuk diterima oleh Allah. Puasa kita hanya pindah makan. Puasa kita hanya baru sebatas memindahkan makan pagi ke malam. Salat kita hanya baru peragaan. Zakat kita kadang-kadang ingin dinilai oleh orang. Sedekah kita dinilai oleh orang. Jadi bersyukur kita sudah dipertemukan oleh Allah dengan Syekh Mursyid. Maka saya terus mendorong saudara-saudara, silahkan berkhidmat mulai apapun. Karena dengan wasilah beliau ibadah kita, saya punya keyakinan ibadah kita jadi layak di hadapan Allah karena ini, karena satu orang ini. Jangan bangga dengan ilmu yang ada di otak kita. Walaupun saudara Abah masuk pada saya dulu ketika di Jakarta Garden City ketika sebuah terakhir. Jangankan 1000 kitab, 1.000.000 kitab di otak ini tanpa adanya Syekh Mursyid tidak bisa bermanfaat. 1.000.000 kitab di sini. Apalagi kita yang harus baru beberapa kitab yang dikuasai. 1.000.000 kitab saja di sini. Kalau tanpa Syekh Mursyid tidak akan bisa bermanfaat. Tidak bisa mengusulkan, tidak bisa bertasbih, tidak bisa menjadi zamba. Tidak. Karena untuk bisa zamba, untuk bisa tasbih, untuk bisa usul kepada Allah harus memerlukan bantuan seorang Syekh Mursyid dengan alat talqin. Talqin ini menjadi alat tasbih, talqin ini menjadi zamba, menjadi sumber tarikan batin kita dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berzikir menangis sebelum belajar tarikat? Kapan kita bisa menangis? Saya merasakan bisa menangis sambil berzikir hanya setelah belajar tarikat, dan itu pun menangis bahagia. Bukan menangis ingat hutang, bukan. Menangis bahagia dipertemukan dengan Syekh Mursyid. Karena memang
tidak harus merendahkan ya, tidak. Di dalam ibadah tentu kaidah fikih harus dipakai. Di dalam fikih ada yang namanya syarat wajib, syarat sah, batalnya ibadah, dan syarat qabulnya ibadah. Syarat qabul terbagi dua, batin dan dohir. Saya tanya, Anda tahu syarat sahnya sholat? Satu, Islam. Dua, tamyiz. Tiga, tuh kan nggak boleh. Berarti ilmu saudara belum paham tentang hukum syarat sah. Kedua, nikah. Syarat wajib sholat. Satu, dua, tiga. Ulang deh. Terbukti berarti Anda syarat wajib tidak paham. Rukun sholat. Satu, aniyatu. Kedua, ketiga, keempat. Ulang deh. Batalnya sholat. Satu. Ini tandanya saudara beribadah maju. Cacat saudara. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, terbukti bahwa memang ibadah kita adalah cacat. Sebelum saya musik Pak, saya ngaji fikih. Asal panah. Kalau saya sudah kuasai kitab Safinah, ini Safinah sudah kuasai. Minimal Safinah dikuasai lumayan untuk bekal fikih mahal bagus. Wah, belum belajar mereka asal panah ibadatnya. Akhirnya ibadatnya ngajurian waktu. Jadi juri ibadatnya. Usia salah jadi kurang. Beres teh, nenek beres kalau wae teh hafal ibaratnya kalau wae teh. Jadi saya gitu. Jadi juri orang lain bukan ibadah. Ketika sholat ngareng. Kita orang lain Allahu Akbar. Beres teh. Nah, masih teh. Pakai teh. Kadang-kadang kita kalau ibadah teh perlu sibuk ibadah waktu kita sudah. Dulu saya seperti itu. Ketika setelah manusia muslim, ibadah kita jangan sibuk dengan ibadah orang lain. Kita saja sudah. Mau orang lain utak-utakan curugnya. Rek nyimpen tak bocor video. Rek video, ulah saja video, Allahu Akbar. Kalau mau kieu mah salah bener, kudu salahkeun. Arelek nu di dieu sok terserah. Mau di sini silakan. Karena itu semua tidak akan lalu itu, tidak akan lalu ini. Sadar Bu bahwa ibadah kita cacat. Sadar Pak. Sadar. Inilah pentingnya kita bertarikat. Pentingnya kita perahu kita masukkan ke lautan. Karena perahu bagus dan tidaknya hanya baru ketahuan ketika sudah dimasukkan ke dalam lautan. Bocor dan tidak terlihat ketika sudah berada di atas lautan. Kalau perahu hanya di darat saja, Bapak, perahu saya hebat, kayunya jadi, ceknya anti kalah. Tetapi tidak mau dimasukkan di dalam lautan. Sama dengan kita beribadah bawa meternya kepada yang di bawah seperti itu. Kalau ibadah parameternya orang di bawah kita sama dengan kita mengaku perahu disimpan di darat. Perahu saya hebat, tetap disimpan di darat. Coba masukkan perahu ke dalam lautan, nanti pasti akan terlihat bagus dan tidaknya, kualitasnya bagaimana akan terlihat ketika sudah masuk dalam lautan. Tarekat adalah lautan.
Hakikat Islam seperti itu. Ya, jadi bersyukur kita sudah punya guru musik. Terima kasihlah kepada beliau. Ya, terima kasih Abah, terima kasih Momo. Ya, karena sudah beliau ibadah kita bisa dilihat oleh Allah. Kita menjadi berharga di hadapan Allah setelah diberikan alat yang Allah ridho melihat kepada kita. Nih, inilah yang bikin Allah ridho melihat kepada kita. La yanzuruna ila suwarikum wa amalikum, bal yanzuruna ala batinikum. Allah tidak akan melihat bentuk luarnya atau harta pangkat jabatan, tidak akan Allah lihat. Bal yanzuruna ala batinikum, tapi Allah melihat apa yang ada di dalam batinmu ini. Kalau di dalam batinmu sudah terdapat ini, satu asma Allah, ismu dzat, al-ismun jami, al-ismun awal, maka Allah ridho kepada kita. Artinya kita mendapatkan apresiasi ridho di depan Allah setelah kita ditanamkan satu kalimat Allah Syekh Kursi. Inilah dasar Syekh Kursi, Pak. Jadi ibadah yang maju dengan adanya ini, ibadah yang cacat dengan adanya ini tertolong. Inilah alat tambal, inilah penambalan kita. Ya. Nanti ketika ini sudah ada dalam diri kita, bisa ibadah dengan khusyuk, bisa memiliki iman yang benar, bisa takwa dohir batin. Takwa dohir batin itu takwa hamba batin itu takwa dohir takwa. Dohir itu neglak, kelihatan, batin tidak terlihat. Artinya kalau ada orang tidak ada orang sama. Alhamdulillah kita sudah semua memiliki alatnya ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa memotivasi kita untuk semakin kita bersyukur kepada Allah, kepada Syekh Mursyid, bisa berkhidmat kepada beliau kepada apapun. Mudah-mudahan kita diampuni jadi murid yang berada, yang baik, yang disampaikan, yang diingat oleh beliau. Bukan hanya membanggakan tapi kita jadi murid yang dibanggakan oleh beliau. Semoga khususnya saya boleh segala yang kita ciptakan Allah kabul. Umumnya kita semua sama-sama hadir menjadi pelaku pengamal peristiwa ini. Seluruh keluarga kita, sana maupun tidak, orang-orang yang melihat mendengar kita semuanya, Allah berkati semuanya. Bikarohati wa syafa'ati syai'an Al-Fatihah. Alhamdulillah, karena sudah jam 10, sahabat menanti malam jangan lebih maksimal setengah 11. Kalau bisa jam 10 sudah harus selesai. Kita bersyukur dulu dengan Allahumma sholli ala nabi Muhammad